RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Halo, apa kabar semuanya? Senang sekali bisa ketemu lagi dengan Anda semuanya di podcast RRI Surabaya. Jadi kesempatan yang satu ini memang banyak sekali ditunggu oleh para pecinta podcast dari RRI Surabaya. Dan ini merupakan podcast yang kaitannya dengan movie atau film. Secara khusus akan juga kami hadirkan. Ya, saya Indra Mahadi dan tamu kita kali ini senang sekali kami bersama dengan teman-teman dari Universitas Dinamika atau dulu itu dikenal dengan nama Stikom ya, kampus Stikom. Oke, kita bakal bahas tentang hal yang berkaitan dengan movie atau film ya, terutama yang film-film horor. Nah, bagi Anda pecinta horor ya, apakah itu sesuatu yang mengerikan begitu ya? Atau bagaimana menurut Anda? Kan ada juga yang merasa nih kalau nggak nonton horor itu kurang lengkap gitu katanya ya. Horor religi. Kita bakal bahas bareng sama Mas Muhammad Bahrudin, Dekan Fakultas Desain dan juga Industri Kreatif dari Universitas Dinamika. Mas Bahrudin, selamat siang, apa kabar? Selamat siang. Alhamdulillah Ya, baik, Mas. sehat ya, Mas ya? Alhamdulillah sejauh ini baik. Oke, jadi beliau ini juga tergabung di Asosiasi Pengkaji Film Indonesia, betul Ya, ya Mas? betul. Itu gimana itu sekarang itu kalau dari kegiatan para pecinta-pecinta film di Indonesia? Karena kalau kita lihat tren film di Indonesia, film dari tanah air sendiri luar biasa nih apresiasinya. Gimana? Iya betul. Jumlah penonton di Indonesia itu selalu meningkat ya. Dari tahun ke tahun. Ini sebenarnya mematahkan anggapan orang bahwa ketika ada platform-platform digital gitu ya, atau OTT, over the top, bahwa film-film sudah beralih nih dari bioskop ke OTT. Ternyata enggak ya, karena cara penonton Indonesia itu dalam menonton film itu berbeda. Artinya menonton ke bioskop itu sebagai sebuah pengalaman bagi mereka, kemudian mereka datang bersama teman, bersama pacar gitu ya kan. Jadi ini salah satu yang menjadikan kenapa Indonesia ini selalu tinggi ya animo masyarakatnya untuk menonton film di bioskop. Jadi pasti ada keseruan-keseruan tersendiri ya ketika langsung nonton betul di sekali. Ekekuan itu di bioskop. Betul. Termasuk juga ini, saudara, adalah yang berkaitan juga dengan film ya. Dan ini khususnya film horor. Di Indonesia sangat kuat sekali nuansa atau auranya begitu ya. Jadi horor religi ini sering disebut sebagai tontonan yang mengingatkan akan Tuhan. Jadi kalau setelah nonton itu kan harusnya misalnya kalau yang Muslim jadi harus lebih rajin sholat, lebih takut maksiat gitu. Tapi bener nggak kayak gitu? Bisa ya, bisa tidak sebenarnya. Ya, karena kalau kita melihat secara keseluruhan, saya coba menggali sedikit atau mencoba melihat sedikit ke belakang ya, bahwa karena film, takutnya kan keluar dari nonton itu cemas gitu. iya betul, itu Gimana itu, Mas? bisa jadi salah satu dari yang kita lihat sebenarnya ya. Kalau kita melihat film horor di Indonesia itu sebenarnya kalau kita flashback ke zamannya Susana gitu ya, zaman sebelum Orba, itu kan sebenarnya ada sebagian dari setiap film yang tayang itu ada aura religi ya. Misalnya film ini diakhiri dengan kehadiran sang kiai, sang ustadz, kemudian saya masih ingat juga itu. ya betul, mereka mampu membunuh setan atau jin atau mengusir gitu ya. Kemudian bergeser tahun 2000-an itu sudah mulai horornya sudah mulai agak berbeda. Ada yang namanya suster keramas, suster ngesot gitu ya. Kemudian di era 5 tahun terakhir ini juga mulai bergeser nih. Mulai adalah yang namanya horor-horor yang dikaitkan dengan agama. Kalau dulu sang kiai atau ustadz itu sebagai closing aja ya untuk mengusir setan. Tetapi sekarang religi itu dikemas di dalam satu kesatuan ide cerita dalam horor gitu. Meskipun
kalau kita melihat tidak secara substantif bahwa film religiusitas itu betul-betul masuk di dalam film itu. Hanya tampilan saja, misalnya menggunakan simbol-simbol adzan lah atau simbol-simbol kiai. Hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya kelihatan di permukaan aja gitu ya, sehingga harapan-harapan masyarakat misalnya ketika nonton film horor religi mereka kemudian imannya meningkat gitu. Ternyata tidak juga gitu ya. Iya, betul. Nah, ini kalau coba kita kaitkan juga ada anggapan juga bahwa sebenarnya harapannya adalah ketika memang kita menonton horor religi itu akan lebih aman gitu ya. Karena membawa label agama. Tapi bisa tidak untuk menuju ke kesadaran spiritualnya gitu, Mas? Bisa, tapi tidak otomatis sebenarnya ya. Karena orang yang takut itu beda, takut dengan setan atau jin sama takut sama Tuhan gitu ya. Kalau takut setan atau jin itu kan menimbulkan traumatis ya. Tetapi kalau takut sama Tuhan itu justru menimbulkan ketenangan gitu ya. Kayak kita misalnya cinta sama kekasih kita, takut kehilangan, sehingga bagaimana kita bisa dekat sama dia gitu kan. Tapi kalau takut sama setan itu kan sama dengan takut sama kriminal, takut sama sesuatu yang membuat kita terancam, terteror. Nah, was-was juga. Ya, was-was gitu. Itu yang menjadi PR besar sebenarnya. Apakah film ini dikemas dalam film religi itu membuat orang semakin tenang atau justru mereka semakin terancam, bahkan menjauhi dari ritual-ritual ibadah. Ya, itu yang menjadi persoalan sebenarnya. Ada catatan khususnya misalnya kalau dari beberapa pendengar, penonton kami juga yang selalu setia bersama dengan podcast RRI Surabaya itu menyampaikan juga beberapa film-film dalam catatan film-film horor Indonesia yang melejit juga termasuk ketika kebangkitannya ada contoh saja misalnya Pengabdi Setan itu ya ketika itu dan juga garapan-garapan sutradara yang notabene seperti Joko Anwar tadi sebelum off air kita ngomong juga soal itu ya. Itu gimana itu? Nah, ini Joko Anwar ini sebenarnya film horor yang ada kemasan religinya itu justru di luar mainstream. Kenapa? Karena simbol-simbol agama yang notabene selama ini dijadikan sebagai penyelesai masalah, tetapi tidak juga. Misalnya Ustadz kalah sama setan gitu kan. Saya pernah melihat itu ya di film betul. Jadi di Pengabdi Setan 2 juga ada kan. Itu ya. Jadi di konteksnya kalau Anda sempat menonton juga itu adegannya di salah satu apartemen gitu ya. Jadi pemuka agamanya itu kalah gitu ya. Iya betul. Sebenarnya titik fokusnya dari Joko Anwar itu bukan itunya, tetapi bahwa persoalan masyarakat lah atau individu lah yang sebenarnya membuat masalah itu menjadi menakutkan. Jadi misalnya banyak dosa atau mereka yang menyakiti hati orang lain gitu. Jadi bukan persoalan setiap hal-hal yang berkaitan dengan masalah sosial atau dengan tetangga atau dengan teman bisa diselesaikan dengan mudah oleh seorang ustadz yang notabene manusia juga gitu ya. Oke, ya. Ini adalah ini aja sebagai salah satu contoh saya kalau kita coba menyitir juga soal salah satu sutradaranya. Tapi kita kembali lagi ke soal film horor religi ini, saudara, bahwa dalam tradisi agama sendiri tentu ada rasa takut. Itu posisinya gimana itu Mas Bahrudin? Maksudnya merasa takut? Iya, merasa takut itu gimana sebenarnya? Iya, karena horor itu yang pertama jelas ya diciptakan untuk mengelola ketakutan ya, kan gitu ya. Karena ini supaya masyarakat itu tertarik untuk menonton, mengelola ketakutan itu, maka hal-hal yang bernilai religiusitas diambil gitu. Karena memang kita tidak bisa menutup mata bahwa masyarakat kita memang sebagian besar ya orang-orang agamis gitu ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan agama pasti menarik secara pasar ya. Secara pasar itu akan menjadi menarik sehingga mereka menonton permasalahannya adalah bagaimana seorang sinias itu mengemas horor itu yang digabungkan dengan religiusitas itu bisa membuat masyarakat
bukan sekedar takut kemudian terteror atau terancam, tetapi takut kemudian menimbulkan kesadaran. Oke, nah kuncinya di situ soal kesadaran. Nanti kita akan bahas lagi. Kita nanti juga masih ngobrol bareng sama Mas Muhammad Bahrudin. Beliau ini selaku Dekan Fakultas Desain dan Industri Kreatif dari Universitas Dinamika. Keseharian beliau ini juga di Asosiasi Pengkaji Film Indonesia. Kita lanjutkan lagi nanti di sesi berikutnya. Tetap di podcast RRI Surabaya. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Anda kembali bersama dengan kami di podcast RRI Surabaya, dan tentu nanti bisa selalu Anda simak update-update-nya ya, yaitu di YouTube RRI Surabaya. Saya Indra Mahadi dan bersama dengan kru yang bertugas kesempatan kali ini, kita masih asik ngobrol dari tadi itu soal bagaimana luar biasanya film Indonesia, film kebanggaan sineas-sineas dari Indonesia, khususnya yang genre horor, apalagi yang horor religi. Tadi menyambung sedikit saja, Mas Bahrudin bilang bahwa memang antusiasmenya akhir tahun ini dalam kurun waktu 5-10 tahun luar biasa begitu ya. Nah, kembali lagi ke soal horor religi, kan tentu ini ketika kita menikmatinya, para penikmat film ini menikmati horor religi, membuat jangan-jangan membuat agama terasa menakutkan, atau bahkan hukuman-hukuman dari film-film itu ya bukan sebagai sumber ketenangan atau sebagai hal yang sesuatu yang kasih, atau bagaimana itu sebenarnya, Mas? Iya, ini yang membedakan dengan film-film horor jauh sebelum zaman Orde Baru ya, sebelum reformasi ya. Itu kan bagaimana masyarakat itu kemudian menjadi tenang, ketika simbol-simbol kiai itu hadir, kemudian menyelesaikan masalah ketakutan itu. Ya. Nah, yang menjadi berbeda adalah ketika, dan itu zaman saat itu masalah-masalah itu seringkali dikaitkan dengan tahayul, berkaitan dengan mistisisme di masyarakat, gitu kan. Nah, di model-model film horor saat ini banyak mengangkat yang berkaitan dengan sisi-sisi di dalam agama, misalnya neraka gitu ya. Ada beberapa film yang memang concern pada ketakutan-ketakutan terhadap neraka gitu. Kita bisa membayangkan bahwa masyarakat kita ketika diajak untuk mengaji misalnya, kalau di Islam di Al-Quran gitu ya, tetapi dengan ayat-ayat yang Pamungkas, ayat-ayat bukan tertentu. Ayat-ayat yang berkaitan dengan kekerasan, misalnya ayat-ayat hal-hal yang menakutkan ya, neraka gitu ya. Itu kan tidak otomatis membuat orang kemudian beriman atau takut kepada Tuhan kan, gitu kan. Nah, ini yang kemudian dimanfaatkan oleh beberapa film-film horor religi. Jadi mereka mengangkat neraka, mengangkat makhluk-makhluk yang dianggap mengganggu, jahat ketika kita tidak mau beribadah, atau justru kita beribadah diganggu. Nah, itu saya yang ingin tanyakan juga, jangan-jangan Anda juga sudah meyakini bahwa nanti setelah keluar menonton film horor religi itu akan, jadi misalnya ketika ada adegan di salah satu film, Anda ingat mungkin ada yang pecinta horor ataupun yang sempat melihat trailernya, jadi sholat ada yang diikutin gitu misalnya, ada bacaannya yang diikutin. Itu jangan-jangan memang akan Anda meyakini secara psikologis itu akan jadi takut nanti setelah. Iya bisa jadi. Tadi saya bilang bahwa bisa jadi iya gitu ya. Cuman bagaimana sinias itu mengemas
itu menjadi kesadaran spiritual. Tetapi yang menjadi persoalan adalah justru ketakutannya itu yang menjadi dominan. Hal-hal yang kegaiban gitu ya. Diikuti, waduh kalau saya kemudian nanti sholat atau makmum ya di film-film seperti makmum itu ya. Dalam kondisi yang gelap, dalam kondisi sepi itu justru membuat dia terngiang ya. Membuat dia jadi nggak jadi berangkat wudhu. Ya itu yang dikhawatirkan. Tidak jadi sholat malah gitu ya. Kenapa? Karena memang ini film dikemas dengan horor, tetapi horornya lebih dominan gitu ya. Itu yang justru bisa jadi, iya mungkin sebagian orang akan kemudian takut kepada Tuhan, tetapi iya gitu kan. Justru orang-orang yang teringat ketakutannya gitu ya. Ketakutannya dia, ya. Dan keluar dari bioskop juga kadang-kadang ketakutan itu juga hilang. Artinya hilang itu tidak menjadi takut kepada Tuhan kan. Beda kalau takut sama Tuhan itu meskipun keluar bioskop berapa hari kemudian itu kan masih takut ya. Tapi kalau takut model-model jump scare seperti yang ada di film-film horor, keluar itu juga sudah mulai hilang. Ya, ketika lampu sudah menyala di dalam bioskop gitu ya. Imbasnya karena tadi ada penggambaran di film itu, maka jangan-jangan memang dari setannya itu digambarkan kuat, agresif atau gimana? Iya betul, iya saya bilang tadi itu sangat kuat di situnya, sehingga tidak berbicara tentang substansi dari religiusitasnya. Berarti yang Anda tangkap juga dari teman-teman asosiasi pengkaji film itu yang iya betul. Jadi ya? Lebih ke banyak jump scare-nya ya, lebih banyak ke hal-hal yang bersifat takut terhadap hal-hal yang mengancam dirinya, sehingga bagaimana substansi religiusitasnya juga kering gitu kan. Itu yang menjadi masalah. Tapi by the way saya ingin tahu juga ya, pendengar dan juga pemirsa RRI Podcast RRI Surabaya, Anda termasuk yang penggemar film horor juga ya? Iya. Salah satu film favoritnya apa misalnya? Kalau saya sih tetap Pengabdi Setan ya. Pengabdi Setan saya suka gitu ya. Saya mau tanya sama teman saya sebenarnya, tapi kelihatannya bukan pecinta horor ini kalau Bang Andi. Nggak semuanya bisa suka horor gitu ya. Oke. Pengabdi Setan yang ke-1. Oh, yang pertama. Ya, justru yang kedua ada banyak yang menurut saya hal-hal yang berkaitan dengan mixin atau tidak itu justru tidak make sense gitu kan. Terlalu banyak film horor itu kalau terlalu banyak mengumbar hal-hal yang ketakutan itu justru tidak menjadi takut. Karena sebenarnya takut itu tercermin atau tertancap di pikiran sebelum objek itu datang. Misalnya ketika ada hantu itu kelebat saja kan, tidak ditunjukkan objek yang utuh gitu. Tetapi di Pengabdi Setan yang kedua itu sineas atau si Joko Anwar itu sangat mengumbar jenazah-jenazah kemudian ya. Ini salah satu contoh saja ya pemirsa ya. Jadi dominasinya sangat besar sehingga membuat saya pribadi tidak kemudian menjadi takut gitu ya. Oke, kalau tadi Mas Muhammad ya atau Mas Bahrudin ini juga menyampaikan bahwa sebelum reformasi itu sebagai contoh film Susana itu selalu gongnya misalnya ada pemuka agamanya. Jadi di sini posisi misalnya penggunaan ayat, doa, azan atau tokoh agama menjadi senjata pamungkas. Apakah ini juga menjadi bentuk sarana dakwah atau jenis reduksi makna spiritual ya begitu ya? Kalau film-film horor zaman dulu itu agak sulit untuk disebut film horor religi ya, karena memang sebenarnya yang dikerjakan dalam film itu sejak awal itu memang tidak berbicara tentang religiositas. Misalnya kayak Makmum itu ya sejak awal memang berkaitan dengan ritual ibadah gitu ya. Oleh karena itu film-filmnya Joko Anwar juga tidak bisa disebut horor religi karena memang persoalannya tidak pada cerita yang diangkat itu berkaitan dengan ritual-ritual ibadah gitu ya. Nah, kalau sama dengan ketika zaman Orde Baru, jadi mereka tidak menggarap atau mengangkat isu yang khusus berkaitan dengan ritual ibadat, tapi justru lebih banyak bicara tentang cerita-cerita rakyat gitu kan. Di masyarakat dan itu ustadz atau kiai itu hanya
bagian sangat kecil dan sebagai penyelesai masalah yang ada di masyarakat. Gitu. Ini kalau secara psikologis juga, kalau dengan adanya simbol agama ini, apakah ada resiko? Ini dikaitkan juga dengan kerasukan gitu ya, dengan teror atau gimana ini, Mas? Kalau menurut saya ya, kritik terhadap praktek-praktek keagamaan di masyarakat sih itu nggak masalah gitu ya. Cuman akan menjadi masalah saya kira ketika yang disentuh adalah persoalan yang bernilai sakral gitu ya. Mempermasalahkan hal-hal yang berkaitan dengan ritual yang memang itu sakral di masyarakat kemudian diolah-alik gitu ya. Iya. Nah, itu yang saya yakin akan menjadi masalah, tapi tidak menjadi masalah ketika yang dikritik adalah misalnya nih pemuka agama yang dianggap melakukan pelecehan misalnya ketika ada di beberapa film yang kita lihat sebelumnya, misalnya film-filmnya Hanung Bramantyo, itu dia berani sekali untuk mengkritik seorang pemuka agama gitu, karena memang berbasis realitas sosial, tidak semua pemuka agama itu suci misalnya. Oke. Ya, bagaimana keseruannya nanti bakal kita lanjutkan lagi, yang pasti update-update-nya terus ya. Untuk podcast RRI Surabaya bisa terus Anda simak melalui YouTube RRI Surabaya. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Ya, saudara, terima kasih. Masih terus seru-seruan ya di podcast RRI Surabaya, dan ini memang genrenya sedikit beda. Jadi hal khusus yang bakal kita mulai dan nanti serinya bakal banyak ya. Saya Indra Mahadi dan juga masih bareng sama Mas Muhammad Bahrudin. Beliau ini aktif kesehariannya juga di Asosiasi Pengkaji Film Indonesia selain selaku dekan Fakultas Desain dan Industri Kreatif. Masih muda udah jadi dekan nih, luar biasa nih ya. Asli mana sih, Mas? Saya Krian Sidoarjo. Ngomong soal Krian, Jawa Timur itu identik horornya kuat banget gitu ya, Mas. Wah, ini luar biasa nih. Nanti kita juga bakal terima pertanyaan dari audiens yang ada di studio, disimpan dulu ya. Tapi saya ingin ke ini nih. Kalau kita lihat batas etis antara kebebasan berekspresi dalam film dan tanggung jawab terhadap agama itu sejauh mana ini, Mas? Iya, sepanjang kita itu tidak mengotak-atik ya dari tadi yang saya bilang nilai-nilai sakralitas gitu ya. Saya rasa itu tidak masalah ya. Tetap saya lihat beberapa sineas sudah sangat cerdas untuk di melihat poin mananya tidak mengutak-atik. Misalnya ketika bagaimana dalam tanda kutip ya mengotak-atik ritual ibadah sholat misalnya yang itu sudah umum dilaksanakan oleh masyarakat luas umat Islam atau ibadah agama-agama ya, yang lain atau agama yang lain, tapi dia mengotak-atik itu gitu ya. Ini nggak boleh. Justru yang kalau itu kita juga lihat di potret-potret teman-teman komika nggak boleh diutak-atik juga gitu ya, hal-hal yang sensitif ya. Betul, hal yang sensitif. Jadi lebih ke praktek-praktek
masyarakat atau secara individu, entah itu pemuka agama atau yang lainnya ya, itu kan memang beberapa kayak Hanung Bramantyo itu kan cukup berani ya, seperti Izinkan Aku Berdosa nonton. Nah itu bukan film horor ya, tetapi dia cukup berani dalam mengkritik pemuka agama ya, yang secara apa ya, masyarakat melihatnya dia orang yang suci gitu ya, tetapi di balik itu dia justru orang yang memiliki perbuatan yang tidak baik, melakukan pelecehan terhadap perempuan dan lain sebagainya. Dan beberapa film yang lain juga ada, kayak filmnya Joko Anwar. Itu juga ada beberapa yang mencoba untuk melakukan kritik sosial ya, yang selama ini kita merasa bahwa semuanya bisa diselesaikan oleh pemuka agama gitu ya, tapi sejatinya pemuka agama juga manusia seperti yang lainnya gitu ya. Itu yang sengaja ditampilkan ketika potret-potret sosialnya itu apa ya, harusnya kayak menyadarkan masyarakat gitu sebenarnya, betul, dengan potret-potret sosial ya. Iya betul. Mas Muhammad, ini kan kalau kita melihat memang saya juga termasuk yang pecinta film horor ya. Apa boleh ini kita sebut juga bahwa memang dengan jujur ya, melihat tren dan sebagainya, bahwa dengan horor religi ini akan apa ya, sebuah kebutuhan dakwah atau memang sangat menjual sekali? Ya, kalau menurut saya, kalau kebutuhan dakwah saya rasa tidak sampai sejauh sana ya. Karena di Indonesia ini juga ada beberapa atau genre drama lain yang dibalut dengan religi ya. Model-model film-film ayat-ayat cinta, Ketika Cinta Bertasbih dan lain sebagainya, ada sangat banyak. Saya mengkoleksi lebih dari 100 film yang bertema religi ya. Itu beda dengan banyaknya film horor religi ya. Tetapi jadi bisa kita garis melihat, sebenarnya ya religi dan horor religi bisa jelas ya garisnya. Iya betul. Tapi lebih kepada pasar memang ya. Saya sekali lagi bilang bahwa semua yang berkaitan dengan religi di Indonesia itu laku keras gitu ya. Dan itu salah satu yang dimanfaatkan oleh teman-teman sinias yang memang lebih meng-create film-film horor gitu ya. Religi sendiri itu sebenarnya apa ya? Saya pikir itu topik ya, bukan genre. Kalau genre itu kan horor, komedi gitu kan. Tapi ini thriller gitu kan. Nah, topik-topik yang berkaitan dengan keagamaan itu kemudian bisa dikemas dalam drama religi gitu ya kan. Kemudian horor religi gitu ya. Jangankan juga kalau ngobrol soal film horor ya, di perbincangan kantor, teman-teman di sekitar rumah atau kampung kita juga sangat asik sekali kalau ngomong soal horor dan sebagainya. Tapi karena tadi itu Anda mengakui juga bahwa di Asosiasi Pengkaji Film itu bahwa ini sangat menjual ya? Iya betul, sangat menjual ya. Tren sekarang memang lebih ke sana. Sebenarnya horor itu dari berbagai masa cukup laku ya, karena memang dari sisi kebiasaan masyarakat. Catatannya kalau yang dari Indonesia sendiri apa yang dengan tiket paling laris? Kalau dari yang pernah dilakukan asosiasi mungkin ada datanya mungkin. Kalau paling laris sih sejauh ini kalau horor KKN Desa Penari. Iya saya sempat ingat ya itu ya. Betul, masih baik, itu yang tertinggi ya. Iya betul, baik yang 1 maupun 2. Kalau teman-teman Asosiasi Pengkaji Film ini mengakui juga bahwa memang ini layak jual dan terbukti menjual karena memang masyarakat kita sangat suka dengan mistis. Iya betul. Itu memang kalau film itu kan sebenarnya mencerminkan wajah masyarakat kita ya. Jadi kebiasaan masyarakat kita. Tercermin di dalam film itu ya. Tentang kalau film-film model genre seperti ini kenapa laku keras gitu ya. Yang namanya film-film yang based on komersial ya, apapun dilakukan, mana yang laris, mana yang paling laku, yaitu dilakukan ya. Terlepas dari beberapa sinias yang memang mengedepankan idealisme ya. Maka ini tidak salah kalau mengejar box office, kemudian dengan label aman secara moral gitu. Kalau berbicara tentang aman secara moral sih tidak menjamin gitu ya. Tapi kalau ingin mengejar box office-nya juga termasuk ya. Ya, artinya gini, kalau masyarakat memang tujuannya adalah film-film yang berbasis komersial ya pasti bagaimana mereka bisa box office ya. Tetapi juga
di Indonesia ini kan tetap ada yang namanya LSF gitu ya. Lembaga sensor film Ya, ya. jadi bagaimana apakah film ini cukup aman bagi masyarakat? Karena itu kalau sepanjang tadi saya bilang bahwa praktek-praktek berkaitan dengan kritik sosial pada praktek-praktek keagamaan yang dilakukan oleh pemuka agama, misalnya film Qorin itu kan kelihatan sekali. Oke, ya. Pernah lihat film Qorin? Ya, Qorin yang kedua beda kelihatannya. Oh, oke. Ya, yang pertama ya, yang Ya. pertama itu kan lebih kepada bagaimana seorang ustadz muda gitu ya Melawan setannya itu dalam betul, tanda kutip, ya. Artinya dia justru memberdayakan jin piaraannya dia. Yang gitu kedua kan. kan? Ya, dan Oh, yang yang pertama pertama, juga, ya. yang pertama itu bagaimana seorang kiai muda itu memiliki ritual ya yang notabene sebenarnya tidak diajarkan dalam Islam. Oke, Ya, nanti kita kan akan sambung gitu lagi kan. ya. Tapi Ya, tadi betul. ada beberapa tanda teman-teman di audiens di studio mau nanya ya. Mungkin dari silakan. Mau yang pertama tadi pertanyaan apa? Soal apa? Sound effect pada musik, maksud saya sound effect pada Film. itu sejauh mana Pengaruhnya ya? mempengaruhi ke Heeh. penonton sama ke filmnya ini ya. Gimana Mas? Iya. Sound effect, pengaruh sound Betul. effect-nya itu ya. Baik film horor maupun bukan, sebenarnya scoring atau sound effect itu memang sangat mempengaruhi ya. Karena Kalau kalau di Oscar ada penilaiannya Pak Ta ya? Ada musik ya? Di FFI juga ada. Ya, FFI juga ada. Ya, Kebetulan saya 2 atau 3 kali ya ikut terlibat dalam penjurian awal. Judges-nya juga ya. Ya, di Festival Film Indonesia. Kembali lagi ke pertanyaan gimana Mas? Ya, jadi saya ulang ya bahwa di semua film termasuk film horor apalagi ya scoring atau sound effect itu sangat penting sekali dalam membangun emosi penonton, Oh, iya. gitu ya. Terutama ketakutan. Anda bayangkan ketika Anda masuk ke dalam sebuah labirin yang gelap misalnya dengan musik yang apa itu gembira-gembira itu kan juga biasa aja gitu kan. Iya, iya, iya. Tapi bagaimana mengembangkan ketegangan di masyarakat itu kan pilihan-pilihan itu menjadi sangat penting. Iya. Pilihan-pilihan musik. Kalau di film namanya Miss Ong Sing ya. Jadi Miss Ong Sing. ya Miss Ong Sing itu di dalamnya ada musik apa yang harus ditampilkan Ya, gitu ya. Kemudian dialognya kayak gimana gitu. Pak Suara-suara Ata, apa. di harddisk dan kita ada musik horornya Pak? Oke, berarti itu sangat mempengaruhi. Kemudian ada lagi, monggo silakan. Ingin tanya, ini tapi yang saya tidak punya datanya sih, cuma Ya. kadangkala banyak nih saya dengar bahwa kalau kita sering melihat film Indonesia, setelah itu melihat film Luar. Luar. Ya. sehebat apapun itu kayaknya kok nggak ini ya, nggak ada takut-takutnya. Mungkin oke lah kalau hanya dari segi filmnya, animasinya ataupun dengan soundnya ya, tapi kayaknya dari segi hantunya gitu. Anda lebih takut mana? Iya itu Anda lebih takut Indonesia, film Indonesia atau iya, film? betul. Maksudnya banyak hal walaupun saya tidak punya datanya, kadang dengar kayak gitu ini anak-anak ini kayaknya lebih soman ke Indonesia. Gimana Mas Wardin? Ya, kalau di Indonesia seringkali yang dijual itu adalah pocong gitu ya. Iya, betul ya. Kita ini seringkali mengemas film horor selalu dikaitkan, bahkan film-film religi itu adalah dengan cerita-cerita rakyat gitu ya. Cerita-cerita rakyat itu ada kuntilanak, ada sundel bolong misalnya, pocong. Kalau yang Susana gitu tadi ya. kita flashback kan sundel bolong itu ya. Ya, betul. iya. Jadi itu yang masyarakat sudah dijejali ya. Pikiran masyarakat itu sudah dijejali sejak kecil ya, bahwa cerita-cerita emaknya atau bapaknya ya tentang makhluk-makhluk gaib itu yang menakutkan. Nah, itu kemudian dikapitalisasi ya oleh para sinias untuk Sinias, menjadi ya. sebuah film dengan visual yang tanda kutip nyata bagi masyarakat yang selama ini hanya mendengar dari bapak ibunya gitu ya. Ya, ini dia ya Gitu. yang menarik. Sehingga menjadi sangat menakutkan gitu ya. Masih di podcast RRI Surabaya ada lagi, Mas. Silakan, Mas. Ya. Dari data kan katanya itu yang paling laris KKN hari Iya. itu kan katanya Based on story. story. True story. Nah, true story itu kan di luar kan kayak Conjuring yang laris kan katanya juga Based on story. Jadi Iya. apa memang pasarnya itu arahnya ke sana atau apa ya, lebih ke imajinasi sinias? Oke. Jadi Jadi- kan true story kan mereka masyarakat itu udah tahu jalan cerita. Iya, iya betul.
Iya, iya. Jadi ada misalnya kalau di luar ada Conjuring, di sini ada KKN Desa Penari ya. Desa Ya. Penari, Itu gimana ya. nih Mas Bah? Itu sebenarnya ada dua hal ya. Dua hal itu yang pertama saya menyebutnya film horor, bahwa masyarakat kita itu memang suka dengan hal-hal yang mistis, suka hal-hal yang sangat tahayul gitu ya. Suka. Note itu ya. Ya, Sudah itu tercatat. pertama. Berapa Sehingga- prosentasenya? Sehingga Jangan 90%. sehingga film horor itu menjadi laris. Kemudian yang kedua, based on true story. Nah, based on true story itu secara pasar memang logikanya laris. Kenapa? Masyarakat sudah dijejali itu ya, sudah mengetahui itu. Jadi misalnya nek bahasa Jawa, dalam bahasa Jawa itu iki lho nang daerah iki Ya, ono cerita ngene gitu, bisa ada betul. cerita itu misalnya. Mereka ingin membuktikan seperti apa, kan gitu kan? Ada cerita-cerita. Ini gandengannya dengan film-film adaptasi ya. Film-film adaptasi itu sebagian besar laris. Dan itu poin awal yang dimiliki oleh para produser itu, wah ini adaptasi gitu ya. Paling enggak laku 300 gitu ya, 300.000 gitu ya adaptasinya. Nanti kalau ceritanya sudah dianggap oke, dia akan naik kan Oke, gitu ya. iya. Jadi dan sejenisnya ya, prequel, sequel itu secara logika pasar itu menarik. Ya. Kalau adaptasi dari novel misalnya, wah jelas nih yang baca novel itu ada misalnya 3.000. Ya. Nanti paling enggak filmnya paling jeblok paling 1,5 juta misalnya, Oke, kan iya, gitu ya. Dia sudah jelas pasarnya. Termasuk true story yang itu di media sosial misalnya ya. Nah, kayak film KKN di Desa Penari gitu. Itu sudah di-share sekian banyak. Jelas berapa pasarnya. Oh, pasarnya sudah mencapai sampai sekian ratus ribu. Nanti waktu kita filmkan dikapitalisasi jadi film, bisa jadi Ini sedikit sama, saja ya, gitu ada yang masuk juga melalui media sosial bahwa apakah mungkin industri film horor tetap akan sukses tanpa menjual atau ketakutan yang berbasis agama gitu misalnya. Saya rasa tetap menjual. Ya, karena memang tadi basicnya adalah kita masyarakat suka mistis, suka hal-hal yang berkaitan dengan horor tadi. Tanpa embel-embel agama gitu ya. Oke. Itu yang menjadi penguat juga, nanti kita akan bahas lagi bareng sama Mas Muhammad Bahrudin. Jangan kemana-mana, tetap di sini ya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Ya, bagaimana keseruan lanjutan dari obrolan kita kesempatan kali ini? Saya Indra Mahadi dan juga teman-teman tim redaksi masih dengan setia juga untuk kesempatan kali ini menemani Anda keseruan film horor religi bareng sama Mas Muhammad Bahrudin. Oke. Kalau tadi juga ada beberapa pertanyaan dari audiens ya, kita kembali lagi juga soal bagaimana ini sebenarnya soal edukasi ya pendengar ya atau saudara ya. Jadi seperti apa film horor religi benar-benar mendidik, bukan hanya menakutkan tapi meninggalkan kesadaran. Saya khawatirnya itu lebih banyak persentase menakutkannya daripada edukasinya. Gimana Mas Bahrudin? Ya, yang kita lihat selama ini atau kita tonton di film-film Indonesia, terutama horor religi, memang lebih banyak menakutkan ya daripada menimbulkan kesadaran bagi masyarakat. Ini karena basic dari film horor ini memang diciptakan untuk membuat ketakutan ya di masyarakat yang menghibur ya. Itu Anda pernah dengar dari sutradaranya ngomong gitu? Kenapa? Oh tidak, karena saya ini riset ya, saya ini peneliti jadi. Peneliti ya. Jadi saya ini peneliti film-film Jangan-jangan ya. Ada pernah yang ngomong, ya termasuk. nakutin deh gitu. Jadi
bagaimana masyarakat itu bisa melihat bahwa menurut mereka ini film ini membuat saya dekat sama Tuhan atau sebaliknya gitu kan. Itu yang harus kita cerdas dalam berliterasi film ya. Baik dilihat secara digital maupun di bioskop ya. Itu penting bagi masyarakat karena kalau dalam teori kultivasi itu seperti ini, semakin kita menonton sebuah tayangan atau media, kultivasi ya. Iya betul. Maka semakin saya menggambarkan apa yang saya lihat di media di realitas saya sekitarnya. Jadi kalau misalnya semakin kita melihat film horor yang selalu menakutkan, maka saya akan selalu menggambarkan hal-hal di sekitar kita sama dengan apa yang saya lihat. Ya itu yang bahaya ya Mas Baru. Iya. Settingan film itu nanti ketakutannya jangan-jangan real di kehidupan. Iya betul. Itu yang karena itu masyarakat ya tetap harus cerdas mencari hal-hal positif ya. Tapi ini balik lagi kepada selera tadi ya. Karena film adalah bagian dari hiburan juga. Jadi, bagaimana masyarakat bisa memilih mana tetap menghibur dan tidak membuat kacau ya, tidak membuat kacau dalam secara psikologis. Jadi apakah film ini membuat saya semakin stabil atau film ini justru semakin membuat saya terasa terancam ya kemana-mana kayak gitu. Sama dengan kita sebenarnya. Cobalah kalau kita misalnya dalam waktu 1 bulan tidak membaca berita-berita politik, kan gitu ya. Kadang-kadang orang itu ketika membaca berita politik setiap hari, ya itu justru membuat dia, justru membuat psikis mereka itu naik turun gitu kan. Tapi cobalah istirahat bareng sejenak, Anda akan berbeda dan merasakan bagaimana psikis Anda. Ketika tidak menerima informasi hal-hal yang sama setiap hari. Mas Barudin, ini kalau dari banyak penonton atau audiens juga yang mengatakan bahwa memang horor religi ini idealnya harusnya memang lebih banyak bermain di refleksi batin sebenarnya. Karena kita kaitkan dengan edukasinya itu atau bagaimana Mas? Ya, dari idealnya. Memang bagaimana idealnya ya, idealnya film yang ada kaitannya dengan religi itu membuat masyarakat merefleksi dirinya, terutama bagaimana hubungannya dia sama Tuhan, gitu ya. Idealnya seperti itu. Tetapi yang menjadi yang kita lihat selama ini, saya yakin tidak banyak yang seperti itu, tetapi justru membuat kita ya seneng aja gitu kan ya, seneng aja. Hal-hal yang bersifat menakutkan gitu ya, tak ada kaitannya dengan agama meskipun itu mengangkat isu-isu agama. Cobalah kalau kita misalnya nonton film Qorin yang pure ada di pesantren, apakah kemudian kita keluar dari bioskop membuat kita kemudian langsung taubat kan? Tidak juga gitu ya. Kalau ini ada sisipan juga yang dari media sosial juga mengungkapkan juga bahwa sinias-sinias tadi yang termasuk yang sering disebutkan banyak lakinya juga ya kalau sinias-sinias yang horor. Iya betul. Kalau yang perempuan bagaimana nih teman-teman perempuan? Ya tidak hanya film horor sih, tidak banyak memang sinias-sinias perempuan yang menggarap film, apalagi horor gitu ya. Kayak ada Molly Surya, kemudian Kamila Andini, itu adalah sinias-sinias perempuan ya. Saya jadi ingat siapa itu, ada yang namanya ada Daengnya itu bukan ya? Ya, Ratu Daeng. Ratu Daeng ya, siapa itu ya? Itu menggarap film horor juga ya, terutama kaitannya dengan pesantren ya, Qorin. Nah, kalau kita ini ya, kalau kita lihat juga apakah film horor religi ini membuat kita lebih soleh sebenarnya. Tapi ini ya, yang sering kita sampaikan bahwa harusnya membuat kita lebih sadar atau juga hanya lebih takut tanpa makna begitu Mas Barudin. Iya, kalau soleh memang terlalu jauh ya, karena ada tahapan-tahapan spiritual kemudian menjadi soleh. Tetapi untuk menjadi sadar itu bisa ya, memungkinkan meskipun perlu tahapan-tahapan gitu kan. Sepanjang film itu memang meningkatkan kesadaran secara spiritual, bisa saja kalau orang memang terbiasa nonton film-film horor yang berbasis religi dan itu dianggap mampu meningkatkan kesadaran dia untuk
dekat dengan Tuhan itu bisa saja kemudian menjadi soleh, tapi kemudian tetapi tidak tiba-tiba gitu ya. Ya, oke. Betul. Kalau meningkatkan kesadaran, iya, ya, bisa. Meskipun tidak semua orang setelah nonton film kemudian sadar kan gitu ya. Toh kita juga sering kali nongkrong sama teman-teman yang baru saja nonton film horor religion seperti ini ya, ketawa-ketawa aja, tidak membuat kita menjadi lebih soleh gitu kan. Jadi harapannya juga akan bisa lebih mengedukasi, terutama memang tidak kalau ada penekanannya tadi tidak mengharapkan akan bisa menjadi lebih soleh gitu ya, tapi kan ada makna-makna yang bisa kita ambil di dalamnya dari setelah menonton film horor itu, dan mungkin ada tipsnya juga bagi penonton atau bagi audiens para pecinta film di Indonesia, gimana nih Mas? Tips untuk para penonton atau tips untuk untuk para penonton Indonesia? Dan juga dua ya, saya ingin satu sisi dari penonton juga dari perfilman Indonesia, gimana nih Mas? Iya, kalau dari penonton, saya tadi sudah beberapa kali menyebut ya bahwa kita ini harus kritis dalam membaca media, termasuk film ya. Film-film apakah film-film ini membuat emosi saya menjadi selalu tidak stabil atau tidak? Kalau memang setiap film yang saya tonton itu justru menimbulkan kekacauan secara psikologis bagi saya, maka Anda harus cerdas. Kemudian yang kedua, ada hal-hal yang berkaitan dengan religi, itu seringkali penonton yang tidak memahami substansi dari agama, itu justru kemudian mudah saja percaya gitu ya. Mudah saja bahwa orang mati itu bisa hidup, misalnya kayak gitu ya. Padahal di agama tidak ada itu. Tidak orang ada mati bisa hidup, tidak bisa kan gitu ya. Orang yang sudah dikubur kemudian bangkit dengan pocongnya sekalian. Nah, itu hal-hal seperti itu yang kita harus menjadi kritis sebagai seorang penonton. Tidak kemudian percaya, oh emang di Islam itu kayak gitu ya kepercayaannya. Padahal tidak gitu ya. Nah, itu yang harusnya bisa dilakukan oleh sinias. Ya, jadi seorang sinias tidak sembarangan. Masukan bagi teman-teman sinias juga. Iya, betul. Jadi tidak sembarangan dong gitu ya untuk menciptakan atau memframing bahwa ini itu ada di Islam misalnya, ini itu ada di Kristen gitu ya. Tidak, jadi harus observasinya harus betul-betul mendalam ya. Betul. Karena beberapa hal yang sering kali saya lihat, misalnya seorang kiai yang membaca ayat A gitu, ayat tertentu ayat tertentu itu salah gitu ya. Nah, itu kan konyol ya. Nah, itu tapi ada dari seperti itu. pengalaman saya juga sering mengalami juga ada dalam tanda kutip ya, ketika memang ada ayat-ayat tertentu yang dibaca itu, mohon maaf ya, maksudnya juga masih kalah gitu ya. Maksudnya kan ini kan satu gambaran yang kurang bijak juga sebenarnya. Iya, betul. Ya, betul sekali. Jadi misalnya di Islam itu, kalau membaca ayat seperti ini maka bisa menjauhkan setan ya dari kita. Tapi justru di film itu nggak mempan gitu kan. Nah, itu juga menjadi masalah sebenarnya. Karena itu harus hati-hati sekali para sinias untuk membuat isu-isu atau pesan-pesan yang dimunculkan dalam sebuah film yang mana itu justru bertolak belakang dengan tafsir atau makna di dalam agama. Oke. Ya, ini menjadi bagian dari kritik membangun untuk perfilman Indonesia kita begitu ya, Mas Muhammad, dan ini tentu saja akan terus memberikan satu aura atau penguatan yang positif tentunya untuk di masa yang akan datang untuk film-film Indonesia yang semakin berkelas tentu saja. Terima kasih Mas Muhammad Bahrudin, Dekan Fakultas Desain dan Industri Kreatif sekaligus di Asosiasi Pengkaji Film Indonesia. Lain kali kita ketemu lagi dan ngobrol lagi soal film ya, dengan film yang lain. Terima kasih juga untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Terima kasih. Suara indah dan
kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya